Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bersama saya Ivan Kisti Alpiniko, UY. Herman Sudrajat dulu dong. Oh, Bang Herman dulu. Ini channel gue nih. Ini berebutan channel nih. Kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong dengan Ivan Kisti Alpiniko, UY. channel Ichi Uca. Wici Uca. Di sebelah kiri saya ada Bang Aceng sebagai kameraman, yaitu dengan channel Cingkrik Kuning TB Bambang Indonesia. Kedatangan Bang Ipan kali ini sama Bang Aceng tuh negesin yang rencana kemarin ya, Pak? Yang kemarin. Ya. Kemarin tuh rencananya gimana, Pak? Kalau yang kemarin kan kita kan ngebahas tentang teknik ya. Iya, teknik bela diri praktis Cingkrik Kuning TB Bambang Indonesia. Nah, ini saya serahin sama Ipan gimana konsepnya. Saya cuma coba ngasih rumus aja sih sebenarnya. Kalau rumus itu dasar, Pak. Kalau konsep itu kita serahkan sama yang muda-muda yang tahu paham dunia zaman sekarang. Kita katakanlah dia bocil-bocil nih, bocil-bocil sekarang yang harus megang peranan gitu. Jadi dia ini kan memang zamannya dia tuh zaman milenium. Ya, dari zaman milenial nih dia berkembangnya nih. Kalau gua kan udah tua sebenarnya, cuman tampang gua emang selalu muda. Highlander. Bukan herder. Bukan. Oh. Jadi saya cuma mau ngasih rumus bela diri praktis ala Cingkrik Kuning yang paling sederhana adalah mengambil kekuatan refleks seorang manusia yang memang sudah lahir dari awal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelebihan refleks. Insting gitu ya. Jadi gerakan cepat. Cuman belum jadi refleks yang sempurna kalau belum tepat sasaran. Belum dilatih juga. Kayak orang mau disentil langsung mundur, itu kan refleks. Kekuatan itu atau kelebihan itu yang kita mau coba maksimalkan begitu. Nah, rumus yang kemarin saya coba sodorkan ke depan Babe nih, Pan. Ngomong-ngomong udah gue ini ke Babe. Udah gue udah naikin juga di channel kemarin, diparanin guru besar yang alhamdulillah gue akhirnya jadi dikasih matras yang segitu banyaknya kan gitu. Ridho ikhlas ya? Ikhlas. Iya, kalau Kemayoran belum. Kemayoran Emang belum. ada ya? Kemayoran Nggak ada Kemayoran. udah kalem. Kapal selam. Nongol. Undam lagi. Nongol. Kalem. Nongol lagi. Iya. Enggak. Jadi, jangan ngalingin dong deh, di belakang aja deh. Belakang nih, ganggu nih. Jadi, yang saya coba ajukan ke guru besar, yaitu Babe itu Bagus Bambang Sudrajat bin Bagus Boy Musa Sasmita tentang jaga diri praktis atau bela diri praktis ala Cingkrik Kuning TB Bambang Indonesia, itu alhamdulillah direstuin, diredoin, disetujuin. Gitu. Alhamdulillah. Ada satu permintaan nanti yang buka Babe nerusin kita. Nah, setiap kita bikin rumus, namanya rumus kan nggak boleh asal-asalan. Itu yang disebut jurus ya, jurusan. Kalau jurusnya salah, nanti kesononya salah. Jurus itu rumus. Kalau dari awal arahnya salah, nanti kesononya juga bakal kurang tepat. Saya mau coba ajukan, mudah-mudahan disetujuin konsepnya. Itu cuman teknik bantingan luar, bantingan dalam, dan lipetan atau kuncian. Jadi luar dalam lipat. Lipatan dalam, lipatan luar maksudnya gimana? Kan untuk praktis di jalan itu kita nggak berurutan kayak aplikasi di Cingkrik Kuning yang memang katanya ada 80 teknik. Kalau kelipatan 2 sama jual belinya jadi 160 teknik. Kita nggak usah ngomong sejauh itu karena masih katanya kan, masih belum paham kan. Tapi ada orang-orang yang udah paham di situ, yang udah sampai lah kasarnya di sabuk merah strip hitam. Itu orang-orang yang lumayan lebih lama. Jadi nanti yang kita kedepankan itu cuman kita ambil teknik yang bisa diaplikasikan buat praktis. Luar dalam lipat nanti kita bahas semuanya. Tapi ada beberapa yang harus kita kategorikan. Kita susun jadi satu kurikulum, uji coba, ketok palu, baru sebarkan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pengajaran berubah-berubah itu juga nggak bagus buat si murid. Iya. Jadi pengajaran itu nggak boleh berubah-berubah. Ntar bingung juga Paten. yang nonton. Dalam menyusun satu kitab, dalam menyusun satu rumus, ya itu emang perlu bocil
Itu memang perlu ini sendiri apa, punya tata cara tersendiri gitu. Insya Allah nggak begitu lama kalau cuman buat nyatuin konsep atau nyatuin rumus saya dengan Babe. Intinya nanti luarnya ada berapa, dalamnya ada berapa, lipatan dan kuncian ada berapa, dan bisa dikombinasi. Kalau udah dapat rumus kan enaknya bisa dikombinasi, Bang. Mau persoalannya angka berapapun, kalau rumusnya tambah, kita tinggal jumlahin doang. Kalau rumusnya bagi, kita tinggal bagi doang. Kalau improvisasi? Improvisasi masuknya ke itu, Bang, ke kombinasi. Jadi dia itu dikasih rumus, terserah cara penyelesaian masalah kan untuk mendapatkan angka 4, itu bisa 2 tambah 2, bisa 3 tambah 1, bisa 5 kurang 1. Yang penting rumus tambah, orang ambil dan baginya udah dikasih. Itu yang disebut improv. Setiap orang nanti punya karakter yang beda-beda. Paling penjelasan awalnya seperti itu. Ini kita cuma ngobrol-ngobrol doang ya, meskipun nanti ada beberapa teknik yang kita coba kasih tahu, tapi bukan berarti kurikulum yang udah disetujuin gitu. Dek, ntar patah deh. Itu kan lu bawa itu. Iya, no, oleh-oleh. Oleh-oleh. Ambil aja dulu. Ambil ya. Bukannya iklan, ini mah promo. Nih alhamdulillah saya disogok sama Bang Ipan, digirang-girangin. 2 biji lagi. 2 biji dah. Emang ini biji, Bang? 2 biji. Oh iya, benar juga. Iya, akar bahar. Jadi kemarin karena Ipan Kisti Alpiniko ini atau Ici Uca channelnya tentang gelang bahar, saya juga dikasih beberapa kilo. Waktu itu Ipan ada sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Iya. Saya dikasih, cuman maksud dia biar saya bisa jualan bahar. Nah saya nanyain sama dia, Brahma ya Pak? Yang ono Brahma no, yang mau Bang Irwan pegang. Nah berhubung gelangnya udah habis, gak ada. Yang masih pohonnya, ya udah serahin aja deh. Nah ini kalau yang pohonnya ini malah lebih netap di rumah ini. Kalau dibikin frame, rencananya nanti saya bikin frame atau enggak, saya mau coba hubungi orangnya. Punya kebanggaan tersendiri lah kalau kita punya sesuatu koleksi, barangnya barang langka. Ya orang-orang bahar cuman selingkeran, kita punya 1 pohon gitu. Nah ini insya Allah kalau memang Allah mengizinkan, ini bakal bakal berangkat ke Gunung Kidul Jogja. Syukur-syukur saya langsung yang nganterin. Boleh tanya gak harganya kira-kira berapa kalau dia jadi frame? Inbox. Oh harganya. Iya. Oke. Nah ini lebih gede lagi, ini bahar apa nih? Yang ini jenisnya merah body hitam. Merah body hitam. Ini lu nggak rugi nggak sih gue Pak? Bahar. Kenapa harus rugi, Bang? Bang Herman ngasih Ipan ilmu, Akar bahar itu. nggak ada ruginya juga kan? Iya sih, cuman kayaknya merasa tersanjung aja saya dikasih barang yang semahal ini, maksudnya seunik, seantik ini, bernilai dari nilai seni dan. Kalau ini rencananya buat taruh sini. Taruh sini yang gede. Ya pokoknya intinya setiap pemberian orang saya minta izin dulu. Kadang-kadang kan dunia ini jangan kata cuman barang, nyawa sendiri pun namanya fana, nggak bisa kita pertahankan. Cuman dengan cara apa dibeli orang, kita minta izin dulu. Kalau seandainya memang dari awalnya boleh, ya kita pasarkan, kenapa enggak? Toh bisa ngambil lagi dia. Tapi kalau dibilang kalau bisa jangan, berarti ini barang lumayan langka yang gede ini. Bener ya? Pasti langka. Jadi kalau ada yang mau nanti hubungin aja Ici Uca. Yang jelas kalau saya mah bersyukur alhamdulillahirobbilalamin dikasih hadiah sama Bang. Salaman. Giveaway. Giveaway. Ini lecet gak? Iya lecet, kenapa? Ini tuh. Ya ampun barusan. Lu mah tuh. Ada aja sih korengan mulu. Kulitnya masih ini sampai begitu. Sakit gak, perih gak? Tapi nangis gak? Ya Gun, lu udah tadi. Kena akar bahar langsung dilaris manisin sama dia. Mungkin ada penjelasan sedikit tentang bahar gak? Ya channel YouTube gua aja kalau pengen penjelasan akar bahar. Ya alhamdulillah, jadi kita lanjut tentang Cingkrik Goning TP Bank Indonesia. Nanti lihatnya di channelnya Bang Aceng atau Bang Aceng sebagai adminnya. Itu lengkap mungkin dari kegiatan vlog dan segala macamnya. Dia fokus ke Cingkrik Goningnya. Kalau saya kan acak-acakan channel yang apa adanya. Bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Terus kalau Ipan ini nanti fokusnya ya di bahar sama di silat. Mungkin ada lagi yang lain di vlog. Vlog. Unboxing paling. Modalnya gede kalau unboxing. Gambok. Dari AdSense Belum dapet. Makanya dukung. subscribe. Subrek. Tapi intinya kalau ini mah cuman sekedar berbagi cerita aja. Gua kan nggak ada
bukan gak ada kepengenan jadi YouTuber waktu itu. Cuman waktu ngejalaninnya apa adanya aja. Yang jelas kalau yang lain udah beli alat ini alat itu, kan di vlog lu kemarin aja karet gue masih ketara. Sampai sekarang pun masih pakai karet kan, belum pakai mounting. 2 tahun. Yang mau endorse tuh tripodnya Bang Herman. Baik dan benar cara megang belok. So iya pakai karet. Oh, lihat. Endorse lah. Siannya Endorse. Yang penting bisa tegak. YouTuber miskin. Ya itu intinya nanti ke depannya saya sama Ipan bakal dia yang jadi objek penderita. Tapi biar begitu juga saya juga dibanting pasti. Cuman mungkin ditayanginnya di channel dia. Kalau masuk channel saya enak aja dibanting. Nah, ini video dari video gue yang kemarin, uploadan gue yang kemarin. Yang judulnya itu tuh ada tulisannya tuh. Di balik layar Abang Herman Entong. Ini vlog gue. Ditonton aja ya. Oh, di sini tempatnya gue ngebanting-banting Bang Herman. Tapi ya ada yang kita filter juga. Intinya kalau Ipan dibanting 3 ya minimal saya 1, 3 banding 1. Nah, pokoknya kalau pengen ngeliat Bang Herman dibanting, tonton channel YouTube gue aja. Ayo gitu aja Pan. Ada yang mau ditanyain nggak Bang Ipan, Bang Aceng, biar teman-teman paham. Bang Pati, biar teman-teman paham. Besok kita mau ngapain? Gitu. Praktis ini tentang apaan sih? Nah, jadi besok nih yang kita mulai tuh kayak kemarin aja yang udah video pertama. Jadi keadaan di lapangan tuh kayak gimana, orang umumnya kayak gimana, mukulnya kayak gimana, nah, antisipasinya tuh yang kita bahas. Intinya kan begitu. Tentang luar dalam lipat, Ipan masih bingung nggak? Bang Aceng masih bingung nggak? Dijelasin aja lagi. Jelasin ya. Jelasin aja. Karena kalau di silat, teori dan praktek itu harus berimbang. Gitu. Meskipun kita emang baru cuma seputar teori, tapi teorinya teori latihan. Iya, Bukan iya. teori pendengaran doang gitu. Jadi kalau ngomongin silat nggak gerak, ya sama aja sayur asem nggak pakai asem ya. Kayak garam. Tapi tetap sayur asem. Kalau nggak pakai asem kan udah. Sayur basi. Jadi ngomongin silat tapi tanpa ada penjelasan yang mendetil tentang silat, berarti bukan ngomongin silat, artinya gitu. Begitu ya. Kita mari sini Bang Aceng, saya belakangin nih. Jadi Sandi di Cingkrik itu kan sebenarnya keluarnya udah mulai disusunnya 2009 saat saya diamanahkan pegang grogol waktu itu, minta bantuan lah sama Bang Agung dari Tanah Abang, Bang Kisno dari daerah Jakarta Selatan, itu masih saudara abang seperguruan saya itu. Akhirnya karena saya orang yang nggak terlalu disiplin di masalah uniform atau di seragam, saya minder sendiri ketika banyak murid gitu kan. Kayak di Kemayoran aja kan gue ngelatih pakai kupluk ya kan. Pada zaman itu karena saya lebih mengutamakan disiplin latihan, baru disiplin seragam, yang ketiga baru disiplin administratif. Baru sekarang ini Bang, kita balik Bang, administratifnya dulu, habis itu latihan baru seragam. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang bertahan sampai sekarang adalah orang-orang yang berkorban. Pengorbanan yang bisa dibilang lumayan ketara atau besar itu pengorbanan yang berupa harta. Kalau jumlah relatif, boleh tanya teman-teman di Goning tuh biasanya ada yang besar, ada yang kecil, itu relatif. Salah satu murid Cingkrik Goning, kalau itu bakat ya. Kalau itu kita bilang udah praktisinya bukan praktisi buat pelatih, tapi memang bisa dibilang praktisi atlet lah kalau kata buat. Ada orangnya kita nggak usah sebutin, dia bisa mampu sampai 3 sampai 5 langkah buat memprediksi. Ini Cingkrik sama Cingkrik ya, bukan Cingkrik sama yang lain. Itu ngomongin Cingkrik. Ngomongin Cingkrik, Cingkrik Goning tapi Bambang Indonesia. Ada foto babe, ya kan? Terus kalau kenapa sih ditarik sambut tangan? Jumlahnya ada 3, 9, 4, 6, 8, itu ada 30 teknik. Nah, kenapa di rumus begitu? Karena permintaan pasar waktu itu Babe bilang. Sebenarnya bukan permintaan pasar, itu kayaknya kita mau jualan. Itu lebih kepada mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu orang nggak banyak yang cerewet, masuk silat, apa kata guru langsung diikutin. Samina watona, saya dengar dan saya taat. Kalau dulu begitu, kalau sekarang enggak. Jadi orang pengen coba dulu, gitu.
Nah itu jadinya sandi dimajuin ke depan Pak. Ada 30 teknik di kanan, 30 teknik di kiri. Masing-masing kanan kiri dapat. Masing-masing. Sekarang dari 80 dikompres jadi 30 sampai B dikompres. Kalau orang panas. Nah sekarang bagaimana caranya yang 30 teknik yang udah dikompres itu gue mau coba press lagi jadi 3 jenis. Apa yang jajan? Gajah. Mesti disogok dulu nih bocil nih. Jadi 3. Jadi karena Kasih susu itu ya. Iya Pak. Iya. cukup gak? Cukup gak itu? Sendalnya. Sampai di mana tadi? Sampai kita press jadi 3 ya. Jadi 3 macam Bang. 3 jenis Bang, bukan 3 macam. Kalau 3 macam kan cuma 3. Macam jenis sama ya? Sama ya? Kamus bahasa Indonesia. Pokoknya jadi 3 kategori lah. Kategori ya. 3 kategori. 3 kategori itu yang keluar ada berapa, yang ke dalam ada berapa, yang lipetan kuncian ada berapa. Luar tetap bisa dibanting, dalam tetap bisa dibanting, kuncian tetap bisa dibanting maksudnya gitu. Luar bisa dikunci, dalam bisa dikunci, kunci ya bisa dikunci. Cara itu lagi. Kita ulang penjelasannya ini bocil rese nih. Nah, kita bahas yang luar. Ya sekalian ngetes Ipan juga sih sama Bang Aceh. Sandi ada berapa Bang? Sandi ada Sambil duduk Bang Aceh saya belakang ini apa ya? 91 sampai 99, 31 3 sampai 33 sama 4. 41 sampai 44, 61 sampai 66, 81 sampai 88. Jadi sandi 3 itu isinya 3, sandi 9 itu isinya 9. Urutannya jangan salah nih. Sandi 3 dulu, 3 dulu. baru ke 9, 9. baru ke 6, baru ke 4, baru ke 6, baru ke 8. Contoh yang sandi. Kita unjukin sambil duduk ya. Sandi 3, 1. Mari. Ini 31. Nanti detailnya nanti ya kita bahasnya di channel mungkin di Cingkil Kuning ada. Itu A, kalau A kanan, sekarang 31B. 31B nih. Berarti B itu kiri. Kiri. Nah, ini kiri. Rapat tangannya udah lumayan. Semenjak dia walkout. Terus sandi 32. 32. Kanan A. Terus lanjutannya? Ini. Terus lanjutannya? Oke. Iya, benar. Sini balik lagi. Masih bantu. Banting. Kemari. Siapa? 32B. 1 1 2 2 3. 33 sekarang A. 33A. Mari. Terus kemari. Ini 33A. 33A. Jadi kayak polisi-polisi. Nah, 33B. 33B ambil Kesannya masuk. mirip. Nah, 33B. Itu dasar banget. Kalau tadi 31 coba. 31. Ini dalam, kita sebutnya lipatan ke dalam. lipatan dalam. Kenapa sih? Sebenarnya kan kita keluar tuh. Ente keluar saya kan. Iya. Ini kemarin. Ini kan keluar, kita tutup. Kenapa saya namainnya ini kategori yang dalam? Karena bahasanya buat orang yang masih awam tentang cingkrik, bukan awam tentang bela diri. Jadi bagaimana caranya jangan mikir 31A, B, kanan, kiri, dia pusing. Ke dalam dia aja, ini dalam. Dalam dia nih. Sama, ini juga dalam. Dalam dia. Nah, ini kategori dalam 1. Terus luar. 32. Sini. Nah, ini luar. Karena keluar. Karena keluar dia, keluar lawan. B. Nah, jadi yang lebih efektif itu belajar ilmu luar dulu. Dan memang lebih efektif buat bela diri praktis. Contoh kayak todongan, tak langsung keluar. Ini keluar dia nih. Mau kanan, mau kiri, ini keluar dia. Gitu kan. Nah, kalau ke dalam agak ribet. Begitu ditodong, ngambilnya agak ribet tuh. Karena kemari itu lebih keras. Tapi nanti lebih mematikan yang kemari ketimbang yang ke sini. Kalau ini lebih ringan. Nah, ini dulu yang kita bahas. Luar, dalam. Lipatan yang ketiga. Tek. Nah, ini lipatan. Lipatan yang ketiga. Makanya lipatan atau kuncian ya. Kita mau bahas yang 3 itu dulu. Luar, dalam, lipat. Sandi 9, Pak. Nah, sekarang tangan yang udah pegang.
Nah, ntar dulu. Pegangan itu jenisnya macam-macam ya. Pegangan yang di apa namanya ini? Pergelangan tangan. Kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri, kanan ketemu kiri, kiri ketemu kanan, kan gitu ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Ambil aja juga Terus beda-beda. kanan ketemu kiri, kanan ketemu kanan tapi begini. Nah, itu ntar dibahas kan kalau ngikutin itu. Iya. Nah, sekarang kita bahas 9A-nya aja semua. Isinya ada 9. Yang pertama, waduh baharnya. Pegangan kanan ketemu kanan. Tangan satu aja dulu. Ini 91. Jadi cuman di sini doang. Bunyi Pegel berarti. dikunci nanti detailnya ya. Itu dalam apa luar? Ini dalam. Dalam. Karena ke dalam dia. Begitu dipegang, pot, dalam dia yang mana? No kan? Ini. Berarti kemari. Ke arah dalam. Cuman memang tekniknya kita Geser. geser. Karena jurus ngabisin cingkrik adanya di kuping kanan lawan. 92. Dan dua. Luar apa dalam? Luar. Nah, kita contohin nih. Kalau dipegang orang kayak begini, dipegang atau ditarik atau ikut lu atau segala. Nah, ini pakai kalau ke dalam. Kalau keluar baru dipegang sebelum ditarik, kita langsung keluar dia. Ini kan keluar dia. Kenapa ini bisa? Karena tadi kita udah bahas di sandi 32. Gitu. Habis lagi. 32. Berarti udah nanti kita kelompokin tuh. Dalamnya berarti ada 31, ada 91. Udah 2 teknik tuh. Cuman yang tadi belum dipegang, yang tadi kita yang rebut, atau baru sekedar rasa nempel, kita rebut. Tapi yang ini udah dipegang, Lagi. kita ambil. Kami lagi. Oke. Luarnya sama. Buat latihan dasar, kita yang ngerebut tangan dia. Yang kedua, kalau dia nempel tapi belum kekunci kitanya, kita ambil. Yang ketiga kalau kita dipegang, nah ini 92. Sama-sama keluar. Gitu. Jadi ada dari teknik luar aja ada beberapa macam nanti di jalanan. Banyak. Nah, itu yang kita mau bahas satu-satu karena orang kalau dikasih rumus doang tapi nggak dikasih soal, nggak latihan dia. Nggak mikir. Nggak mikir. Kalau ujian nggak mikir. 32, 92 Ipan udah dapet. Ya kan? Dipegang begini dia pasti gape atau pasti pintar. Tapi kalau ditodong begini, kalau dia belum tahu rumus, nah ini kayak ini satunya hilang. Salah pegangan ya. Kalau satu di sini. Nah, padahal kalau Ipan begini mau ambil sati, sini harus satu sama. Nah ini kita mau kasih soal yang gini loh. Besok di channel kita mau kasih channel gini. Kenapa saya bilang lebih efektif keluar dulu? Coba Ipan kemari. Ini lebih efektif keluar. Bandingan abis kita kagetin kita ke sono kalau udah punya teknik macam-macam kita bisa tubruk. Ingat cepat tepat berdetik adalah modal awal Utama. modal utama itu keluar tuh baru 4 itu aja kita bahas bisa banyak dan insya Allah itu bermanfaat buat Pasti bermanfaat sih. Nggak mungkin Buat. enggak. terus perempuan bisa gak? Bisa apalagi kalau kita udah punya teknik 42 itu luar juga 41 ini kita 9 kan baru kita bahas 2 tuh 93-nya ntar dulu dan 4-nya ntar dulu kita bahas detail nanti setelah ada babe. Terus 9 teknik keempat isinya ada 4. 41. Cara melepaskan tangan kalau dipegang kiri sama kanan lurus. Lepaskan tangan. Ya kan? Pegang lepas. Pegang lepas. Itu keluar apa ke dalam? Dalam. Keluar ya. keluar karena kita kemari keluar dia gitu. Nah kalau udah di sini berarti lepasan doang dong nggak ada teknik nanti kan disambung ini cuman buat kalau dilepas kita lari teknik keluar tuh namanya praktis jangan mentang-mentang punya silat jangan mentang-mentang punya bela diri kita beradu sebisa mungkin hindarilah pertarungan bukan caranya kita menjatuhkan lawan tapi bagaimana caranya kita tidak jatuhkan oleh lawan Cari aman aja. cari aman. Terus 42. Nah, 41-nya jangan hilang. Karena ketika dipegang keras, 42, 41-nya nggak dipakai. Ya, ambil nggak apa. 41-nya nggak dipakai. 41 pertama tadi gimana? Nah, jadi kebanyakan orang bisa 42. Kencang ya, Pak? Kencang. Nah, ini nggak bakal dapat. Tapi kalau ini diambil, dapat.
Jadi 41-nya jangan hilang. Nah ini ke dalam keluar. Ini keluar. Keluar kan? Ini pertanyaan seolah-olah kalau yang perempuan nanya, bisa gak sih perempuan? Pasti bisa. Insya Allah bisa. Dan 42 itu bantingan luar yang lumayan tidak membutuhkan tenaga begitu besar. Bisa diaplikasikan kalau orang pegang tangan kita yang mana aja. Contoh, ini langsung ke 42. Ini juga bisa langsung ke 42. Yang mana? Nah ini bisa langsung ke 42. Ke 92 juga bisa tadi. Pertamanya 92, ya kan? Cuman lebih resiko. Kenapa saya bilang kalau perempuan itu kan lebih lembut. Begitu tak pindah, nah ini langsung direbut. 42. Makanya dia badannya jadi muter. Kecuali kalau dia punya jurus pukulan pantat, ya kan? Kita masih ada kemungkinan kepukul. Tapi kalau begini, semua alat serang dia udah ada belakang semua. Terserah di sini udah mau lari, mau banting dan gitu. Nah, 394 aja udah ada yang saya jelaskan tadi. Cuman 3 kategori, tapi ada 6 teknik. 6 teknik itu dengan soal yang berbeda-beda nanti. Contoh contoh soalnya kayak pan ambil keluar. Karena dia udah punya rumusnya, keluarnya 92. Coba diterusin sama 42 bisa gak? 42? 42? Oh, mari. Terus? Nah, Angkat. enggak usah diangkat. Oh, Ininya aja orang. oh iya, sini. Nah, jadi kalau orang udah dapet ininya aja putar. Bro. Karena kalau dia nggak sempat berhenti, dia nggak kuat. Gitu. Contoh todongan bisa diambil luar dalam lipat. Lipatnya ntar dulu ya, lipat agak ribet. Lipat itu kebanyakan khusus untuk laki-laki, bukan berarti perempuan nggak bisa. Karena ini praktis. Yang praktis kita bahas setiap orang beda-beda. Praktisnya perempuan gimana sih? Praktisnya laki-laki gimana sih? Jadi begitu dipegang, tak ini praktisnya di 42. Jadi begitu dong, praktisnya di Ipan masih fokus di 91 karena dia belum pernah dapetin soal. Coba pecahin pakai 2, pakai luar. Nah, 2 itu harus sampai bawah. Kalau enggak harus disambut sama 42. Nanti baru lipetan, kuncian. Nah, contoh jenis kuncian ya. 3, tak. Dalam apa keluar? Ini keluar. Ya kan? Kejebak dia. Keluar kan? Kalau gue tanya dalam mau keluar, ini lipetan kan? Oh, lipat. Ini yang lipetan. keluar gitu maksudnya. Terserah. Luar, dalam, apa lipat? Masuk kategorinya. Lipat. Pukul. Tak, ini masuk. Luar, dalam apa lipat? Lipat. Ini luar apa dalam? Luar. Lipat. Luar. Iya luar. Dalam lah. Karena ini teknik yang ke dalam, bukannya lepasan tangan. Ini kan jurus yang kita masuk ke dalam lawan buat itu bantingan. Nanti makanya teman-teman yang belajar praktis, saya mah yakin tertarik tetap sama ilmu dasarnya dari Cingkrik Goni, karena ketika ada bacokan gini, tak ini ambilnya pakai 8. Kita ambil pakai 8 kuncian, tapi bukan kuncian bukan kuncian sandi atau bukan kuncian praktis. Ini kuncian aplikasi di Cingkrik. Praktisnya ada di 42 lagi. Bangun, Pak. Kita tahan udah di sini loh. Banyak, contohnya banyak. Itu lipetan. Kayak lagi todong sini. Kan? Tadi kita ambilnya ke sini. Kalau pisau ya, kalau pisau wajib ke sini. Hindari ke sini. Nangkep pisau jangan sampai lepas. Dipegang begini tadi kita cuma bahas ke dalam. Keluar. Sekarang bisa dilipat juga orang megang begini. Lipatannya bisa pakai 4. 94. Bisa pakai 6. 96. Oh iya. Itu paling enak nih lipatannya. Nah, ada juga di sandi itu bantingan. Di sandi itu, tapi enggak kalau kita bahas, itu ada di 97. 97 itu dibuang, dibanting. Iya.
Tapi kita nggak bahas, itu perlu karakter khusus buat ngejalanin apa teknik yang tadi. Sedangkan kita mau fokus yang setiap orang insya Allah pasti bisa. Yang simple lah. Ada pertanyaan lagi, Pak? Pertanyaannya, kalau mau latihan di mana? Mau latihan mah nanti kan kader bakal disebar sama Babe. Pertama dibuka oleh Babe. Grogol. Syukur-syukur langsung ke mata airnya itu di Grogol. Namanya di sono. Ada di malam Sabtu sama hari Minggu pagi ya Bang Aceh. Iya. Ada dua. Mungkin nanti kalau udah terlalu membludak pesertanya atau kita mau bedain, mungkin ada waktu tertentu. Makanya saksiin terus nih channelnya Bang Herman Tong, channelnya Cingkrik Goning TV Bambang dan Ici Uca buat informasi rujukan. Terus kalau misalkan Herman buka praktis gak di Kampung Kandang Depok? Ya sebenarnya udah diperbolehkan sama Babe dari kemarin juga. Tapi takutnya saya nggak fokus. Saya biarinlah di belakang panggung aja di balik layar. Sementara saya narsis di YouTube, ya kan? Cuma ngontrol aja kan tugasnya saya gitu. Bukannya jagoan, tapi insya Allah kita bisa mencetak orang-orang yang jago. Jago dalam arti bukannya jago kayak ayam ya. Orang yang jago itu kan orang yang nggak pernah kepukul, orang yang nggak pernah kebanting. Terlepas dia berantem atau enggak, bukan urusan kita. Jadi kalau dia nggak berantem, nggak kepukul dong Bang, berarti dia jago. Jago nahan diri ya. Kita malah lebih fokusnya bukan kita yang mukul lawan, kita nggak kepukul oleh lawan. Bukan kita yang banting lawan, kita nggak kebanting oleh lawan. Insya Allah sih tujuan awalnya gitu. Kalau seandainya kepukul juga gimana Bang? Visum. Gampang sekarang mah. Siapa tahu teman-teman ini tertarik untuk belajar praktis. Konsep kurikulumnya kita lagi coba bentuk. Dan semua konsep kurikulum yang saya coba susun, teman-teman susun, Babe susun, untuk Cingkrik Goning terutama, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan mengkonsepnya ya. Kalau ilmunya nggak ada yang asal-asalan di Cingkrik Goning, alhamdulillah. Tapi mengkonsepnya, merumuskannya insya Allah nggak asal-asalan. Bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting ikutin prosedur, karena 6 bulan itu udah uji coba. Pasti ada sebab kalau dia nggak berhasil. Pasti ada sebab. Males. Nyakitnya kan di Cingkrik Goning ada 3. Jangan malu. Malu buat Jangan nanya. malas. Jangan takut. Malu, malas, takut hilangin. Jangan baper. Baper. Kayak Bang Aceng nih ngomong malu-malu, pengen nanya, akhirnya yang nggak dapet ilmu. Misalkan ini mah contoh. Pemalu boleh kalau sama perempuan. Setiap ada perempuan, suka malu. Suka malu. Dek, jangan dong. Jangan takut kesleo, jangan takut kebanting, jangan takut duit habis berkorban buat Bisa kerja. diri sendiri. Iya kan. Semua ada ininya. Jangan takut sibuk, gak kebagian waktu. Semua demi ilmu, apa yang pengen lo dapetin lah. Lo bisa berkorban apa buat ilmu itu. Jangan cari waktu luang buat cingkrik, tapi luangkanlah waktu buat cingkrik nih. Makanya metode praktis ini kita mau coba bikin video yang secara detail, mumpung ada kameraman ini. Dan kalau jadi penderita lengkap sudah kan gitu. Alasan apa lagi yang bikin kita nggak mau coba bermanfaat buat yang lain? Nanti kita bikin satu video mungkin bentuknya flash disk, mungkin segala macam, itu orang-orang yang mau secara tersusun mendapatkan ilmu yang memang sudah diijak. Kalau YouTube cuman sekedar media informasi. Buat teman-teman kalau ada yang mau nanya, apa tulis saya di kolom komentar. Tanya aja. Like, subscribe, komentar. Bang, cara subscribe gimana sih? Dan ingat, waktu ngetik tombol subscribe itu nggak perlu pakai telunjuk, nggak perlu pakai jempol, pakai hidung pun saya masih tetap terima. Siapa ya? Ayo yang Siapa? subscribe-nya pakai hidung. Saya. Tapi Ipan udah siap dibanting-banting nih. Saya minta cuman seminggu sekali aja Ipan ambil tekniknya. Ipan latih. Kalau sana nggak bisa seminggu sekali ya 2 minggu sekali. Ini kan bagus nih, Ipan malam nyampe sini nginep sama Bang Aceh. Sama bapak. Udah jambu tadi, jambunya mana habis? Apa adanya bukan ada. Ada yang tahu nggak nih jambu apa? Ntar dikasih giveaway sama Bang Herman. Saya tahu ini jambu monyet. Bukan. Salah. Monyet mah ada bijinya. Nggak ada. Cuma jambu bol. Jambu bol. Itu aja kali.
Ada lagi Ada lagi di next video. di next video. Pokoknya pantangin terus aja. Sebenarnya kalau video saya itu nggak berkualitas, bukan videonya yang nggak berkualitas. Teman-teman itu pakai 144. Oh, kualitas videonya coba ditolong dirubah deh ke 2160. Itu pasti bagus. 2000. Walaupun isi videonya begini-gini aja. 4K, ubah ke 4K. Gua aja cuma 1080. Uploadnya lama. Lama. 2 hari. Kuotanya gede. Belum ngerendernya. Udah mati-mati. Wah, iya. Ada kata-kata pesan, Pan? Kata-katain lagi. Pesanin. Senin. Pantangin terus aja, jangan lupa di subscribe. Sablek. Subscribe ya. Bukan Ada. subscribe. Ntar Hati minggu like, depan, comment, minggu ini ya. and subscribe. Bye. Mau ada Bye. syuting sama Pangeran Prince tuh anaknya Jenderal Pak Edward Saperno. Bukan Prince Ivan Kristialpiniko. Bukan, jauh. Oh, jauh. Dia tuh Kesultanan Lampung, men. Sultanan Oh, ini Sultanan mana? Mayoran. Sultanan Kemayoran. Karena memang alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Edward dan seluruh keluarga buat nanti pangeran selama 3 tahun. Tapi karena memang jadwal kesibukan yang lumayan mengganggu aktivitas saya ke sana, akhirnya Babe langsung sama teman-teman Cingkrik yang lain. Ngantuk. Mudah-mudahan beliau sampai selesai ya di Cingkrik. Karena Udah sayang ada separuh jalan. udah separuh jalan ya alhamdulillah. Nah, belajar tanpa Matanya berlatih tutup. itu percuma, berlatih tanpa dievaluasi pun kurang tepat. Jadi kuncinya sekali lagi harus belajar, harus berlatih dan harus dievaluasi. Demikian dari kami Perguruan Silat Cingkrik Goning TB Bambang Indonesia. Umpama ada kesalahan kata kita, sifat kita dan sikap kita minta dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.